Selamat pagi kepada Dokter Andrian Fajar Kusuma Dewi MSc SPKJ Konsultan. Terima kasih kepada Mas dan Mbak semua yang telah menonton modul semester 4 saya yang berjudul Trauma Kepala dan juga Gangguan Demyelinisasi. Jadi untuk topik pertama yang akan dibahas, yang pertama adalah terkait trauma kepala. Jadi trauma kepala atau istilahnya acquired brain injury atau ABI ini merupakan sebuah payung besar yang mencakup semua cedera kepala atau cedera otak yang didapat setelah lahir dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang traumatic brain injury dan yang kedua adalah non traumatic. Untuk traumatic brain injury sendiri diklasifikasikan sebagai cedera tertutup atau closed TBI, di mana tidak ada robekan pada dura mater ataupun patah tulang pada tengkorak, seperti akibat benturan, jatuh, atau kecelakaan lalu lintas. Serta cedera terbuka atau open penetrating TBI yang melibatkan penetrasi atau robekan pada selaput otak. Selain itu, mekanisme internalnya mencangkup anoksia atau hipoksia, yaitu kekurangan pasokan oksigen, stroke atau kejadian cerebrovaskular, serta kerusakan otak akibat infeksi, gangguan metabolik, dan juga faktor kimia atau toksik. Jadi TBI sendiri itu adalah perubahan fungsi otak atau bukti patologi otak yang disebabkan oleh kekuatan mekanis eksternal seperti benturan, akselerasi atau deselerasi, dan juga rotasi. Trauma otak traumatik ini sendiri merupakan masalah kesehatan global yang sangat masif dan seringkali disebut sebagai cedera seumur hidup. Meskipun kemajuan teknologi bedah saraf dan perawatan intensif ini sudah berhasil menurunkan angka kematian, namun tantangan sebenarnya terletak pada sequela jangka panjangnya. Sehingga kita perlu menyadari bahwa bagi pasien TBI, disabilitas mental seperti gangguan kognitif, emosional, dan juga gangguan perilaku ini bersifat persisten dan jauh lebih menghambat proses rehabilitasi dan merusak fungsi sosial dibandingkan disabilitas fisik yang tampak. Hal inilah yang membuat pendekatan neuropsikiatri ini menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas hidup pasien serta mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarganya. Diperkirakan sekitar 200 hingga 235 per 100.000 populasi per tahunnya mengalami TBI yang fatal atau memerlukan rawat inap. Angka ini sebenarnya diprediksi 4-8 kali lebih besar karena banyak kasus ringan yang tidak terdata di dalam rumah sakit. Secara demografis, laki-laki itu memiliki risiko 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan puncak insidensi terjadi pada usia muda yaitu sekitar 15-24 tahun dan lansia di atas 75 tahun. Tingkat keparahan trauma otak traumatik sendiri ini secara klinis ditentukan oleh 3 indikator utama, yaitu skor Glasgow Coma Scale atau GCS, durasi amnesia pasca trauma, dan juga durasi hilangnya kesadaran. Untuk TBI ringan ini diklasifikasikan dengan skor GCS 13-15 dan PTA kurang dari 24 jam serta LOC di bawah 30 menit. Untuk TBI sedang atau moderate melibatkan skor GCS 9 hingga 12, PTA-nya antara 24 jam hingga 14 hari atau 2 minggu, serta LOC selama 30 menit hingga 6 jam. Sedangkan untuk TBI yang berat atau severe, ditandai dengan GCS di bawah 9, PTA-nya lebih dari 14 hari, dan juga LOC yang melebihi 6 jam. Di antara semua parameter tersebut, durasi PTA dianggap sebagai prediktor yang paling berguna atau paling sensitif dalam memprediksi hasil pemulihan fungsional di masa depan. Gejala neuropsikiatri pasca TBI ini muncul akibat adanya interaksi kompleks antara beberapa kelompok, yaitu faktor biologis, faktor premorbid, dan juga faktor lingkungan dan psikososial. Untuk faktor biologis atau biasanya juga disebut faktor cedera dan lesi otaknya ini mencangkup lokasi lesi yang seringkali itu di bagian orbitofrontal dan temporal, lalu tingkat keparahannya, serta luasnya kerusakan struktural otak. Faktor yang kedua adalah faktor kerentanan atau premorbid, ini seperti predisposisi genetik, kepribadian dasar, dan juga riwayat gangguan jiwa sebelumnya. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan sosial dan eh, yang turut berperan seperti keadaan saat kecelakaan, ketersediaan dukungan sosial, serta reaksi emosional dan faktor kompensasi medis.
Untuk mild TBI sendiri ini merupakan jenis cedera kepala yang paling sering ditemukan, mencangkup lebih dari 3/4 dari seluruh kasus trauma kepala. Kondisi ini sering memicu post-concussion syndrome, yaitu kumpulan gejala yang meliputi keluhan somatik seperti adanya sakit kepala dan pusing, gangguan kognitif pada fungsi atensi dan memori, serta gejala neuropsikiatris seperti iritabilitas, ansietas, kelelahan, dan juga gangguan tidur. Meskipun mayoritas pasien mengalami pemulihan penuh dalam hitungan hari atau minggu, sekitar 15% individu ini mengalami gejala persisten yang menetap hingga lebih dari 1 tahun. Faktor resiko yang memperlambat pemulihan meliputi usia di atas 40 tahun, jenis kelamin perempuan, riwayat gangguan jiwa sebelumnya, serta adanya tuntutan hukum atau kompensasi. Karena gejalanya ini sifatnya tumpang tindih dengan gangguan ansietas dan PTSD, tata laksana ini mengutamakan edukasi, reassurance, dan juga terapi perilaku dan kognitif atau CBT. Lalu ada beberapa jenis yaitu post traumatic amnesia. Ini merupakan periode amnesia yang dimulai sejak cedera kepala hingga kembalinya memori kontinu yang normal. Fase ini biasanya diawali dengan periode koma atau blackout, di mana terjadi kegagalan registrasi informasi sehingga pasien tidak memiliki ingatan tentang kejadian tersebut. Setelah kesadaran pulih, pasien memasuki zona PTA atau fase delirium pasca trauma yang ditandai dengan konfusi atau kebingungan, disorientasi, serta ketidakmampuan mempelajari informasi baru. Dalam zona ini, seringkali muncul islet of memory atau pulau-pulau ingatan singkat yang terisolasi, namun biasanya tidak akurat dan kacau secara kronologis. Memori berkelanjutan dapat pulih secara bertahap, di mana atensi dan juga orientasi terhadap orang biasanya membaik terlebih dahulu, lalu diikuti dengan fungsi memori. PTE dinyatakan berakhir pada saat pasien mampu memberikan laporan peristiwa di sekitarnya secara jelas dan berurutan, yang secara objektif sering dinilai melalui skor sempurna pada tes memori selama 3 hari berturut-turut. Lalu kondisi berikutnya adalah agitasi pasca trauma. Jadi untuk agitasi pasca trauma ini memang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga manajemen farmakologinya meliputi kompensasi lingkungan atau modifikasi lingkungan. Yang pertama kita bisa mengurangi overstimulasi, kita bisa mematikan lampu, dan juga untuk ruangannya lebih hening. Lalu reorientasi tanpa kita konfrontasi. Lalu sebaiknya kita menghindari benzodiazepin karena dapat menghambat plastisitas otak dan memperburuk kebingungan. Untuk pilihan lini pertamanya bisa kita pertimbangkan pemberian karbamazepin, derivat valproat, beta blocker dosis tinggi maupun antipsikotik atipikal. Dampak jangka panjang dari TBI ini seringkali bermanifestasi sebagai sequela neuropsikiatri yang kompleks, mencakup gangguan kognitif, emosional, dan perilaku. Masalah mental ini seringkali lebih menghambat proses rehabilitasi, kapasitas kerja, dan fungsi sosial dibandingkan disabilitas fisik yang tampak. Depresi mayor menjadi gangguan yang paling umum dan melumpuhkan, dengan prevalensi mencapai 60% pada tahun pertama pasca trauma, serta meningkatkan resiko bunuh diri hingga 4 kali lipat. Selain itu, perubahan kepribadian organik seperti iritabilitas, agresi, dan disinhibisi sosial seringkali dilaporkan sebagai konsekuensi yang paling menyiksa bagi keluarga pasien. Dalam jangka waktu yang panjang, penyintas TBI juga menghadapi peningkatan risiko demensia yang signifikan akibat percepatan atrofi otak serta penurunan cadangan kognitif. Keseluruhan dari sequela ini secara dramatis menentukan kualitas hidup pasien dan juga beban bagi masyarakat. Untuk farmakoterapi dari neuropsikiatri pada TBI, ini prinsip utamanya adalah pemberian farmakoterapi yaitu start low dan go slow, yaitu memulai dengan dosis paling rendah dan meningkatkannya secara bertahap sesuai dengan toleransi. Sangat disarankan untuk menambahkan hanya satu jenis obat pada satu waktu agar dapat meminimalkan interaksi obat yang kompleks dan mempermudah evaluasi efeknya. Dalam pemilihannya, klinisi juga harus memprioritaskan agen yang dapat memperburuk fungsi kognitif atau tingkat energi pasien. Dan juga harus diingat obat-obat yang dapat menurunkan ambang kejang. Terakhir, setiap pengobatan merupakan uji coba terapeutik yang perlu ditinjau secara berkala, sehingga jika tidak memberikan manfaat nyata, obat tersebut dapat dihentikan secara perlahan. Untuk
Gangguan depresi dan ansietas bisa kita pertimbangkan SSRI seperti sertralin atau escitalopram yang merupakan lini pertama karena profil keamanannya yang baik. Lalu untuk pilihan obat dalam agresi dan instabilitas emosional, kita bisa pertimbangkan pemberian antikonvulsan seperti karbamazepin dan juga valproat. Ada kondisi agitasi akut, antipsikotik atipikal seperti risperidon, olanzapin, dan quetiapin ini dapat digunakan, namun penggunaan neuroleptik atau antipsikotik tipikal seperti haloperidol itu sebaiknya dihindari karena resiko efek samping ekstrapiramidal yang cukup tinggi. Baik, untuk gangguan berikutnya adalah gangguan demyelinasi. Jadi gangguan demyelinasi ini merupakan kelompok penyakit pada sistem saraf pusat yang ditandai dengan kerusakan pada selubung mielin yang mengisolasi sel saraf. Prototipe dari kelompok ini adalah multiple sclerosis yang merupakan penyebab paling umum disabilitas neurologis non-traumatik pada dewasa muda dan juga parubaya. MS sendiri secara patologis ditandai dengan adanya inflamasi, demyelinasi, dan juga neurogenerasi yang tersebar di seluruh SSP. Dalam konteks multiple sclerosis, ujung gunung es ini yang terlihat adalah gejala neurologis fisik yang biasanya membawa pasien ke dokter saraf untuk diperiksa, seperti gangguan visual atau neuritis retrobulbar, adanya kelemahan motorik, dan juga adanya gangguan keseimbangan. Namun gejala-gejala ini seringkali bersifat relapse dan remisi, di mana gejala bisa menghilang sepenuhnya secara klinis, secara dalam sementara waktu sehingga memberikan kesan seolah-olah penyakitnya sedang tidak aktif atau membaik. Namun secara patologis jumlah plak demyelinasi yang ditemukan melalui otopsi atau MRI biasanya jauh melebihi apa yang diperkirakan berdasarkan temuan klinis pasien. Nah, penting bagi kita psikiater untuk dapat menyadari bahwa manifestasi neuropsikiatri itu seringkali mewakili bagian bawah dari gunung es yang tidak terlihat ini. Seperti contohnya defisit kognitif, yaitu penurunan kecepatan pemrosesan informasi. Ini dapat menjadi satu-satunya manifestasi dari lesi otak yang secara klinis tidak menunjukkan gejala motorik. Selain itu, depresi juga seringkali muncul sebagai pertanda klinis dari demyelinasi aktif yang sedang berlangsung dalam sistem limbik sebelum tanda fisik yang dramatis terlihat. Bahkan perubahan pada suasana perasaan atau mood dan fungsi kognitif ini merupakan indikator yang lebih sensitif terhadap perubahan beban lesi di otak dibandingkan tanda-tanda fisik dan motorik. Kesalahpahaman ini seringkali berujung pada tantangan diagnosis di bidang psikiatri. Nah, sekitar 13% pasien neurologis itu khususnya MS awalnya didiagnosis dengan gangguan psikiatri seperti depresi murni atau gangguan konversi karena bukti patologis SSP-nya ini belum terlihat secara fisik. Oleh karena itu, mengenali gejala neuropsikiatri bukan hanya sekedar memberikan sebagai reaksi emosional terhadap disabilitas, melainkan juga bagian dari inti proses penyakit yang mendasari dan sangat krusial untuk memastikan diagnosis dan intervensi dini untuk pasien MS. Secara epidemiologi dan demografi, onset penyakitnya biasanya dimulai di usia 20 hingga 40 tahun dengan rasio jenis kelamin perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu dengan rasio 3:1. Untuk MS ini lebih sering ditemukan di wilayah yang beriklim sedang atau di belahan bumi utara dan jarang terjadi di daerah tropis. Etiologinya sendiri ini merupakan hasil interaksi kompleks antara kerentanan genetik, terutama di wilayah HLA kelas 2, dan faktor lingkungan seperti rendahnya paparan sinar matahari atau vitamin D, kebiasaan merokok, dan juga infeksi virus Epstein-Barr. Dalam perjalanan penyakitnya ini MS sangat bervariasi antar individu, namun secara umum diklasifikasikan dalam 4 spektrum klinis atau subtipe utama yang mencerminkan pola progresi disabilitas dan aktivitas inflamasinya. Subtipe yang pertama dan paling sering ditemui adalah relapsing remitting MS atau RRMS yang ditandai dengan episode serangan neurologis akut atau relapse yang muncul secara tiba-tiba, lalu diikuti oleh proses periode pemulihan atau remisi, di mana gejala dapat menghilang sepenuhnya atau meninggalkan catatan sisa. Seiring berjalannya waktu, sebagian besar pasien yang awalnya didiagnosis dengan RRMS akan bertransisi ke tahap secondary progressive MS atau SPMS, di mana pola serangan yang hilang timbul ini mulai mereda dan digantikan oleh penurunan fungsi fisik serta neurologis yang bersifat progresif dan stabil. Spektrum ketiga adalah primary progressive MS yang mencangkup sekitar 10% dari total kasus, di mana pasien mengalami
akumulasi disabilitas yang terus-menerus sejak awal munculnya penyakit tanpa adanya periode relapse atau remisi yang jelas. Subtipe ini biasanya lebih sering muncul dan ditemukan pada individu yang terdiagnosis setelah usia 50 tahun. Terakhir terdapat kategori clinically isolated syndrome, yaitu episode tunggal gejala neurologis yang disebabkan oleh demyelinasi pada sistem saraf pusat. Meskipun episode ini belum memenuhi kriteria lengkap untuk diagnosis MS, CIS ini seringkali merupakan pertanda awal klinis yang memprediksi konversi pasien menjadi diagnosis MS penuh di masa depannya. Dari hasil pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI pada multiple sclerosis, ini secara khas menunjukkan lesi hiperintens pada T2 berbentuk oval dengan ukuran minimal 5 mm yang tersebar di substansia alba, terutama di area periventrikular, salaf optik, batang otak, dan juga medula spinalis. Penggunaan kontras gadolinium ini sangat penting dalam praktik klinis untuk mengidentifikasi lesi aktif melalui deteksi peningkatan permeabilitas sawar darah otak pada tahap awal pembentukan plak. Selain itu, MRI juga memperlihatkan adanya atrofi otak yang luas, di mana penyusutan volume substansia nigra atau grisea ini meningkat penyusutannya dan pelebaran ventrikel ketiga yang merefleksikan atrofi dari talamus. Ini merupakan marker struktural utama bagi munculnya gangguan kognitif pada MS. Dari perspektif neuropsikiatri, lesi pada lobus frontal dan atrofi pada area temporal anterior kiri ini seringkali dikaitkan dengan gejala depresi, sedangkan keterlibatan dari area parietal inferior dan frontal medial bilateral berhubungan erat dengan fenomena pseudobulbar affect atau PBA. Temuan MRI ini sangat krusial karena seringkali menjadi indikator aktivitas penyakit yang lebih sensitif terhadap perubahan status mental dan juga kognitif dibandingkan tanda-tanda fisik maupun motorik. Untuk gangguan kognitif, ini merupakan komponen inti dari fenotip multiple sclerosis yang mempengaruhi sekitar 40-65 pasien MS. Karakteristik gangguan kognitifnya yang paling sering ditemukan adalah penurunan kecepatan pemrosesan informasi yang ditemukan sekitar 50% kasus. Selain itu, domain lain yang sering terdampak meliputi memori, khususnya permasalahan encoding dan juga domain. Fungsi eksekutif dan atensi di mana pasien itu sering mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, konsep abstrak, dan atensi kompleks serta konsentrasi. Fungsi bahasa dan keterampilan verbal biasanya tetap baik, sehingga instrumen screening seperti Mini Mental State Examination atau MMSE seringkali tidak sensitif dalam mendeteksi defisit kognitif pada populasi ini. Berikutnya adalah gangguan mood, yaitu yang pertama adalah depresi. Ini merupakan manifestasi neuropsikiatri yang sangat signifikan pada multiple sclerosis dengan prevalensi seumur hidup mencapai lebih dari 50%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan populasi umum atau penyakit neurologis kronis lainnya seperti ALS. Kondisi ini seringkali berfungsi sebagai prodromal yang menandakan adanya demyelinasi aktif, di mana gejala suasana perasaan muncul sebelum tanda fisik motorik yang dramatis dimulai. Sekitar 13% pasien ini mengalami penyakit neurologis, awalnya terdiagnosis dengan gangguan psikiatri atau gangguan afektif murni sebelum gangguan neurologisnya itu tegak. Untuk etiologinya sendiri melibatkan interaksi kompleks antara faktor biologis seperti beban lesi, lalu juga faktor psikososial mencangkup ketidakpastian perjalanan penyakit, stres sosial, dan juga penggunaan strategi coping berbasis emosi atau penghindaran yang kurang adaptif dibandingkan coping berbasis masalah. Selanjutnya untuk gangguan bipolar pada multiple sclerosis ini ditemukan memiliki prevalensi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi umum dengan episode mania yang seringkali dipicu oleh penggunaan steroid, terutama pada individu yang memiliki riwayat gangguan afektif sebelumnya. Fenomena mania ini ditandai dengan hiperaktivitas motorik yang harus dibedakan secara klinis dari euforia atau suatu keadaan mental tetap berupa optimisme ceria atau kepuasan kosong yang tidak sejalan dengan realita. Tidak sejalan dengan realita disabilitas fisik yang berat yang dialami oleh pasien. Berbeda dengan mania, euforia pada MS ini tidak disertai peningkatan energi, kegelisahan motorik, atau percepatan proses pikir.
Fenomena ini lebih mencerminkan perubahan kepribadian organik yang berkaitan erat dengan beban lesi yang luas, atrofi otak, serta penurunan intelektual yang signifikan. Dalam banyak kasus, euforia sendiri itu muncul sebagai transisi dari kondisi depresi seiring dengan progresivitas penyakit dan juga memperburuknya kerusakan kognitif pasien. Untuk gangguan yang berikutnya adalah pseudobulbar affect, yaitu juga dikenal sebagai inkontinensia emosional. Ini merupakan gangguan ekspresi afektif yang ditandai dengan gejala atau episode menangis tanpa rasa sedih, lalu tertawa tanpa rasa senang atau geli, atau kombinasi dari kedua kondisi tersebut. Fenomena ini ditemukan sekitar 10% pasien multiple sclerosis dan biasanya dikaitkan dengan perjalanan penyakit yang progresif serta disfungsi kognitif yang lebih luas dibandingkan pasien tanpa sindrom ini. Secara neuroanatomi, hasil dari MRI menunjukkan bahwa PBA ini berhubungan dengan keterlibatan cerebral bilateral pada area korteks frontal dan juga parietal inferior, serta melibatkan batang otak karena peran penting nukleus bulbar dan mengatur ekspresi afektif. Untuk gangguan psikotik merupakan salah satu manifestasi neuropsikiatri yang penting pada multiple sclerosis, meskipun prevalensinya ini lebih rendah dibandingkan depresi atau gangguan kognitif. Namun secara epidemiologi, resiko psikotik pada pasien MS ini diketahui lebih dari 2 kali lipat dibandingkan populasi umum. Secara klinis, psikotik pada MS ini sering menyerupai skizofrenia, terutama dengan dominasi waham paranoid dan juga waham kebesaran. Psikotik ini biasanya muncul pada tahap awal penyakit, bahkan berdekatan dengan onset gejala neurologis pertama. Hal ini penting karena dapat menyesatkan klinisi dalam menentukan diagnosis awal. Temuan neuroimaging menunjukkan bahwa pasien MS dengan psikotik ini memiliki beban lesi yang lebih tinggi, terutama di area periventrikel dan kornotemporal kiri. Area ini berperan dalam sirkuit talamokortikal dan sistem limbik yang berhubungan erat dengan regulasi persepsi dan juga realita. Salah satu tantangan terbesarnya adalah bahwa psikotik dapat menjadi manifestasi awal atau bahkan satu-satunya gejala pada fase awal MS. Dalam beberapa kasus, episode psikotik akut ini dapat mengalami remisi sempurna sebelum muncul gejala neurologis yang jelas. Oleh karena itu, penting kita untuk mempertimbangkan etiologi organik dan melakukan evaluasi neurologi secara menyeluruh pada pasien dengan presentasi psikotik atipikal. Lalu di sini ada gangguan demyelinasi lainnya. Kita akan bahas 3. Yang pertama tadi multiple sclerosis itu sudah, lalu yang kedua terkait neuromyelitis optika atau NMO. Jadi kalau pada neuromyelitis optika, manifestasi psikiatrinya itu lebih didominasi oleh depresi dan kecemasan yang berkaitan dengan tingkat disabilitas fisik. Gangguan kognitifnya biasanya masih menjadi area penelitian, namun secara umum gejala psikotiknya ini jarang ditemukan. Lalu untuk gangguan demyelinasi ketiga yaitu Schilder disease, ini memiliki karakteristik yang paling menantang secara diagnosis karena seringkali muncul dengan gejala psikiatri yang berat dan menyerupai skizofrenia. Termasuk biasanya ini gangguan katatonia dan juga perilaku yang bizar. Gangguan kognitif ini biasanya sangat berkembang cepat menuju demensia dan juga perjalanan penyakitnya bersifat progresif berat, terutama pada usia muda. Dengan kita memahami perbedaan ini menjadi penting karena pada multiple sclerosis dan juga disease ini gejala psikiatrinya dapat bermanifestasi sangat awal sehingga beresiko tinggi untuk disalahartikan sebagai gangguan psikiatri murni atau primer tanpa dilakukan evaluasi neurologis yang adekuat. Untuk tata laksana ini terbagi 2, yaitu yang pertama adalah non-farmakoterapi untuk pasien dengan multiple sclerosis. Ini tata laksananya tidak hanya berfokus pada aspek neurologis, tetapi juga sangat menekankan intervensi psikologis dan rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi psikologis, kita bisa mencoba cognitive behavioral therapy atau CBT yang merupakan terapi pilihan utama untuk depresi pada MS. Ini keunggulannya adalah dapat memberikan secara fleksibel, termasuk bisa dilakukan secara fleksibel lewat telepon atau program mandiri. Pendekatan lain kita bisa coba mindfulness-based therapy yang juga terbukti efektif. Selain itu, pasien juga didorong untuk menggunakan strategi coping yang berorientasi pada pemecahan masalah karena lebih adaptif dibandingkan strategi berbasis emosi atau penghindaran. Untuk manajemen stres juga berperan penting tidak hanya dalam memperbaiki kondisi psikologis,
tetapi juga berpotensi menurunkan aktivitas lesi dan risiko relapse. Pada aspek rehabilitasi, gangguan kognitif ini seringkali tidak responsif terhadap farmakoterapi, sehingga harus dilakukan strategi kompensasi untuk memaksimalkan fungsi yang masih ada, serta strategi remediasi untuk melatih dan memperbaiki defisit kognitif secara langsung. Lalu untuk tata laksana farmakoterapi, kita bisa melihat dari jenis manifestasinya. Jadi pada depresi, terapi lini pertamanya sama dengan populasi umum yaitu SSRI dengan sertralin atau SNRI. Antidepresan trisiklik juga sebenarnya efektif, tetapi biasanya kurang aman atau kurang ditoleransi karena efek samping antikolinergiknya. Untuk pseudobulbar affect, ini ditandai dengan ekspresi emosi yang involunter. Terapi dapat menggunakan dosis rendah amitriptilin, SSRI, serta kombinasi dexmetorphan dan juga quinidin yang menunjukkan respons baik. Dan terakhir untuk gangguan psikotik, itu bisa menggunakan antipsikotik dengan kecenderungan memilih antipsikotik atipikal seperti risperidon karena efek sampingnya yang lebih dapat ditoleransi. Secara keseluruhan, meskipun farmakoterapi ini berperan dalam mengelola gejala psikiatri, terapi modifikasi penyakit tetap memiliki kontribusi yang tidak langsung, terutama dalam menjaga fungsi kognitif melalui penghambatan progresivitas penyakit. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Mohon bimbingannya dan masukannya, Dr. Andrian. Terima kasih.